Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Jumpa kembali di dalam pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 31. Roma 3 ayat 1 sampai 8 tentang kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Dalam pasal 1 kita telah belajar bahwa kefasikan dan kelaliman manusia mendatangkan murka Allah. Lalu dalam pasal 2 kita belajar bahwa orang Yahudi yang punya hukum Taurat yang melakukan sunat sebagai tanda lahiriah juga akan mendapat murka Allah. Mengapa? Karena mereka punya hukum Taurat, mengajarkan tapi tidak melakukannya. Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa yang terpenting bukan sunat secara lahiriah, tapi sunat hati, yakni pertobatan dan hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Nah, dalam pasal 3 muncul pertanyaan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Nah, Paulus menjawab dalam ayat 2 dikatakan, tentu saja banyak faedahnya. Pertama-tama, karena kepada orang Yahudilah Allah mempercayakan perkataan-perkataan Allah atau firman Allah. Seharusnya orang Yahudi bangga karena mereka adalah umat yang dipilih Allah di antara segala bangsa, dan kepada mereka Allah mempercayakan perkataan-perkataannya atau firman-Nya. Mereka juga ditetapkan sebagai bangsa yang mestinya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun bangsa Yahudi gagal menjalankan misi ilahi karena mereka tidak setia. Sekalipun mereka tidak setia, Allah tetap setia. Kegagalan orang Yahudi tidak membatalkan kesetiaan Allah. Itu dapat kita baca dalam ayat 4. Kesetiaan Allah bukan berarti memberikan keleluasaan bagi manusia untuk terus hidup dalam dosa atau membebaskan manusia dari hukuman. Allah itu benar dan adil. Dia berdaulat untuk menghakimi dunia. Hukuman Allah kepada orang yang tidak setia membuktikan kesetiaannya yang menghendaki pertobatan. Lalu ada orang-orang yang berpikir bahwa kebenaran Allah oleh dusta membuat semakin melimpah kemuliaannya. Kalau begitu, seharusnya orang berdosa tidak perlu dihakimi. Itu pikiran mereka. Dalam ayat 8, Paulus menegaskan bahwa orang yang melakukan fitnahan semacam itu selayaknya lah mendapat hukuman. Pada perikop ini kita melihat bahwa Paulus menulis surat dalam bentuk tanya jawab. Ini menunjukkan bahwa itulah keadaan manusia yang selalu berdalih, yang selalu mempertahankan diri dalam keberdosaannya, tidak mau mengakui dosanya di hadapan Allah. Bagi yang tidak mau bertobat, ya pasti menerima penghukuman. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Orang Yahudi adalah umat pilihan Allah yang dipercayakan firman Tuhan dengan tujuan supaya orang Yahudi dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun kenyataannya mereka gagal. Di sini kita belajar dan mengingat bahwa kita pun adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan karena anugerah-Nya. Kepada kita Allah juga telah mempercayakan berita keselamatan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Karena itu, mari kita mengerjakan kepercayaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Allah kita adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan Allah itu tidak tergantung pada kesetiaan manusia. Manusia setia atau tidak, Allah tetap setia. Kita tidak boleh memanfaatkan kesetiaan Tuhan untuk terus hidup dalam dosa. Dia setia, menunggu orang berdosa untuk bertobat.
Sebab jika tidak bertobat, maka akan terjadi penghukuman bagi mereka. Jika ada dosa, jangan berdalih untuk mempertahankannya. Sebaliknya, cepatlah mengakuinya di hadapan Allah agar terhindar dari penghukuman. Selanjutnya kita lihat Roma 3 ayat 9-20 tentang semua manusia adalah orang berdosa. Paulus menjelaskan bahwa semua orang tanpa kecuali berada di bawah kuasa dosa. Artinya, berada di bawah perbudakan atau perhambaan dosa. Karena itu, maka semua orang tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, tidak berguna, dan tidak ada yang berbuat baik. Perbudakan dosa membuat manusia benar-benar rusak. Istilahnya rusak total ya. Kecenderungan hatinya adalah jahat, pikirannya tidak sehat, tidak pernah berpikir tentang Allah, dan tindakannya atau perbuatannya jahat semata. Dikatakan semua orang tanpa kecuali telah menyeleweng. Akibat penyelewengannya, mereka tidak berguna. Sesuatu yang tidak berguna pasti dibuang. Penyelewengan yang akan menggiring atau membawa manusia kepada kebinasaan. Dan hal ini sangat mengerikan. Dalam ayat 13-18 di sana ditulis, bagaimana kejahatan manusia yang sudah rusak akibat dosa. Dari atas sampai bawah, anggota-anggota tubuhnya jahat. Dari kerongkongan, mulut, dan kaki, semuanya berlaku jahat. Mengapa manusia yang berdosa begitu jahat? Ayat 18 menjadi jawabannya. Dikatakan, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ketika rasa takut kepada Allah sudah tidak ada, maka hal itu sama dengan mobil yang remnya blong. Artinya, keadaan dirinya tidak terkontrol lagi, tidak ada kendalinya. Inilah yang menyebabkan pada akhirnya manusia berdosa pasti binasa. Paulus mengingatkan bahwa isi kitab Taurat ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Tapi banyak orang Yahudi yang tidak mengaplikasikan hukum Taurat untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain yang non-Yahudi. Orang Yahudi merasa nyaman karena mereka memiliki hukum Taurat. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki hukum Taurat mereka dibenarkan. Nah, di sini Paulus mengingatkan bahwa hukum Taurat tidak bisa membenarkan seseorang. Justru, hukum Taurat itu memberikan pengertian tentang dosa, bukan untuk pembenaran. Roma 3 ayat 20 di sana dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Semua orang, termasuk kita, termasuk saya dan saudara, adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Ingat, keadaan manusia yang jatuh dalam dosa berada dalam kendali atau perbudakan dosa, sehingga seluruh tindakannya adalah dosa. Seluruh anggota-anggota tubuhnya dikendalikan dosa. Alkitab berkata, orang yang dikendalikan dosa tidak berguna. Akibatnya dibuang dan masuk dalam kebinasaan. Bagaimana dengan kita? Apakah setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita masih terus membiarkan dosa menguasai hidup kita? Seharusnya tidak. Biarlah kita dengan kesadaran penuh hidup takut akan Tuhan dan membiarkan hidup ini terus dituntun oleh Roh Kudus yang kita peroleh pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amsal 16 ayat 6 dikatakan, orang yang takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan.
Jika Roh Kudus diizinkan untuk menguasai dan berkarya dalam hidup kita, maka Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Ketika kita menerima firman Tuhan, jangan jadikan sekedar pengetahuan atau menerima firman Tuhan untuk diaplikasikan bagi orang lain. Mari kita menerima firman Tuhan, memiliki firman Tuhan, dan mohon Roh Kudus mengerjakan firman itu dalam diri kita, sehingga kita diubahkan menjadi manusia yang makin serupa Kristus. Selanjutnya Roma 3 ayat 21-31 tentang manusia dibenarkan karena iman. Dosa mengakibatkan manusia rusak total. Kerusakan itu menyebabkan manusia tidak lagi menjadi manusia yang berguna di hadapan Allah. Semua tindakan atau kelakuan, perkataan, ataupun pikirannya jahat semata-mata. Karena itu semua orang seharusnya lah menerima murka Allah. Selanjutnya Paulus menyatakan bahwa tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah itu telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kebenaran Allah diberikan kepada semua orang percaya karena iman dalam Yesus Kristus. Siapapun yang percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, yang percaya kepada Kristus menerima kebenaran Allah. Artinya dibenarkan. Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan bahwa semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa, artinya berada di bawah kuasa dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang memiliki kemuliaan Allah, akibat dosa, gambar Allah dalam diri manusia rusak, dan kemuliaan Allah pun hilang. Manusia berdosa tidak bisa dibenarkan dengan usahanya sendiri. Artinya, apapun usaha manusia tidak dapat memenuhi standar kebenaran Allah. Manusia butuh kasih karunia Allah. Jadi, Allah menyediakan pembenaran dengan cuma-cuma. Ini bukan karena manusia yang minta, tapi inisiatif Allah semata-mata karena Dia mengasihi manusia. Allah menyediakan pembenaran melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia berdosa adalah manusia yang bersalah di hadapan Allah, dan akibat kesalahannya adalah murka Allah. Bagaimana manusia berdosa bisa luput dari murka Allah? Harus ada tindakan pembenaran. Jika manusia yang salah ini menerima pembenaran atau dibenarkan, maka dia luput dari murka Allah. Caranya, menerima kasih karunia melalui iman. Allah memberikan kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kristus melakukan penebusan dengan penyerahan dirinya, membayar harga perbudakan manusia berdosa. Ingat, manusia berdosa berada dalam perbudakan dosa. Bagaimana seorang budak bisa dibebaskan? Harus ada yang menebus. Dan Yesus adalah penebus. Yesus telah melakukan itu. Dia menebus, membayar harga perbudakan, mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa. Roma 3 ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.
Hanya Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Korban Kristus disalib melepaskan manusia dari perbudakan dosa dan didamaikan dengan Allah. Bagian dari manusia berdosa hanyalah percaya dan menerima itu dengan iman. Jadi, orang yang beriman kepada Kristus Yesus adalah orang yang dibenarkan, dibebaskan dari perbudakan, dan orang yang didamaikan dengan Allah. Tidak hanya itu, tapi juga menerima anugerah keselamatan atau kehidupan yang kekal. Karena baik pembenaran, penebusan, pendamaian, itu adalah karya Allah di dalam Kristus Yesus. Maka Paulus menasehatkan supaya jangan ada yang memegahkan diri. Artinya, usaha manusia tidak berlaku. Jadi jangan sombong. Itu sebabnya di dalam kekristenan, perbuatan baik manusia, sebaik apapun perbuatannya, tidak bisa membeli keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Timbul pertanyaan, kalau begitu, apakah orang Kristen tidak perlu melakukan perbuatan baik? Jawabnya, perlu dan bahkan harus. Orang Kristen melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi orang Kristen harus berbuat baik untuk menunjukkan imannya. Rasul Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekali lagi, pembenaran disediakan Allah bagi semua orang yang beriman kepada Kristus. Ayat 29-31 Paulus menegaskan kembali bahwa siapapun, baik orang bersunat atau orang Yahudi maupun orang tidak bersunat yaitu non-Yahudi, Allah menyediakan pembenaran melalui iman kepada Kristus Yesus. Kalau begitu, apakah hukum Taurat dibatalkan karena iman? Tidak. Paulus menjelaskan dalam ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Kita adalah bagian dari manusia berdosa yang seharusnya menerima murka Allah. Namun dalam kasih-Nya Allah menyediakan pembenaran melalui penebusan yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib, sehingga bagi kita yang percaya dan menerima karya penebusan Kristus mendapatkan pembenaran dan luput dari murka Allah. Ingat, pembenaran adalah inisiatif Allah, bukan karena manusia meminta atau melakukan perbuatan baik. Bagi yang sudah percaya Kristus, harus melakukan perbuatan baik, bukan dengan motivasi untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk menyatakan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Anugerah Allah buat kita sangat besar. Yesus Kristus diberikan bagi kita, agar kita yang percaya ditebus, dibenarkan, diselamatkan, dan menerima jaminan hidup yang kekal. Pasti, bukan moga-moga. Hanya Yesus yang ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tidak ada yang lain. Jangan mempermainkan keselamatan. Pertahankan sampai kapanpun. Jangan ikut-ikutan orang yang murtad, sebab keselamatan adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Hargai dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan ini merupakan bulan Paskah. Saya mengajak kita semua untuk makin menghayati karya Kristus, makin hidup bagi Dia, dan makin menyenangkan hatinya. Akhir kata, saya mengucapkan teruslah bertumbuh,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.